Halo semuanya, belakangan ini ada satu istilah yang kayaknya lagi rame banget di media sosial, whipping. Mungkin kalian pernah dengar atau lihat sekilas di postingan orang. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas. Apa sih sebenarnya ini? Kenapa bisa jadi viral? Dan yang paling penting, apa fakta sebenarnya di balik itu semua? Yuk, langsung aja kita bahas. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya coba, sebuah produk yang biasanya kita temui di dapur buat bikin whipped cream di atas kue, tiba-tiba jadi omongan panas dan bahkan dikaitin sama gaya hidup di jalanan. Aneh banget kan? Nah, kejanggalan inilah yang mau kita telusuri. Oke, buat bener-bener ngerti kenapa ini bisa seviral sekarang, kita harus mulai dari pemicunya. Sayangnya nih, alasan kenapa whipping mendadak viral itu bukan karena hal yang positif, tapi justru karena ada sebuah peristiwa tragis yang beritanya menyebar cepat banget di media sosial. Betul, jadi perhatian publik ke whipping ini meledak setelah muncul spekulasi yang ngaipin istilah ini sama kabar duka meninggalnya selebgram Lula Lava. Isu ini nyebarnya cepat banget di mana-mana, dan ya jelas aja ini bikin banyak banget orang penasaran dan bertanya-tanya. Tapi, nah ini poin yang penting banget buat kita semua garis bawahi. Di tengah semua spekulasi yang beredar, pihak berwenang udah ngasih pernyataan resmi. Pihak kepolisian dengan tegas bilang kalau pas evakuasi, mereka nggak nemuin barang bukti gas tersebut. Jadi penting banget ya, kita harus bisa misahin mana rumor di media sosial sama fakta resmi dari hasil penyelidikan. Oke, jadi kalau kita lupain dulu kasus spesifik tadi, sebenarnya zat ini tuh apaan sih? Yuk kita coba kenalan lebih dalam sama identitas asli dari si whipping ini, mulai dari kegunaan resminya sampai penyalahgunaannya yang bahaya banget. Jadi gini, secara sains, zat di balik whipping itu sebenarnya adalah nitrous oxide atau N2O. Wujudnya gas, nggak ada warnanya, dan baunya agak manis dikit. Kalian mungkin lebih kenal sama julukannya yang lain, gas tawa. Kenapa disebut gitu? Ya karena gas ini bisa ngasih efek euforia atau rasa senang sesaat gitu pas dihirup. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nitrous oxide itu punya dua sisi yang beda banget. Di sebelah kiri, itu penggunaan resminya yang sah buat whipped cream, buat anestesi di dokter, bahkan buat nambah tenaga mesin mobil balap. Tapi di sebelah kanan, kita lihat sisi gelapnya. Zat yang sama disalahgunain, dihirup cuma buat cari sensasi sesaat. Dan dari situlah muncul istilah-istilah kayak whipping ini. Pertanyaan ini pasti muncul di kepala banyak orang kan? Kalau gunanya macam-macam gitu, terus gimana dong status hukumnya di Indonesia? Terutama kalau dipakai buat seneng-seneng doang. Oke, yuk kita jawab langsung. Badan Narkotika Nasional atau BNN itu udah ngasih penjelasan yang super jelas soal status hukum nitrous oxide di negara kita. Coba deh kita lihat tabel ini baik-baik. Menurut BNN, N2O itu emang bukan narkotika menurut undang-undang kita sekarang. Tapi, dan ini kuncinya, status resminya adalah obat keras. Artinya apa? Artinya penggunaannya itu harus ada izinnya, entah buat medis atau industri. Jadi, kalau ada yang pakai buat rekreasi atau buat senang-senang, itu otomatis dianggap penyalahgunaan dan ilegal. Dan biar makin jelas lagi nih, ini kutipan langsung dari Kepala BNR RI, Bapak Suyudi Aryo Seto. Pernyataan ini benar-benar nggak ngasih celah buat interpretasi lain. Semua bentuk penggunaan di luar tujuan resmi itu ilegal. Udah, jelas banget dan tegas. Dan ternyata guys, Indonesia tuh nggak sendirian ngadepin masalah ini. BNN juga terus mantau tren global, di mana banyak negara kayak Inggris, Belanda, Vietnam, sampai Australia udah duluan ngelarang penggunaan N2O buat rekreasi. Ini nunjukin kalau masalah ini tuh isu kesehatan publik yang serius di seluruh dunia, dan ini jadi alasan kuat buat Indonesia mikirin aturan yang lebih ketat lagi ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Di balik rasa seneng sesaat yang mungkin dicari itu, ada bahaya kesehatan yang benar-benar nyata dan ngeri banget. Yuk, kita lihat apa aja risikonya. Buat jangka pendek, efeknya tuh bisa langsung kerasa. Orang yang ngirup ini bisa langsung pusing, kehilangan kesadaran bahkan pingsan. Tapi yang paling bahaya itu kondisi yang namanya hipoksia. Ini terjadi waktu gas ini ngegantiin oksigen di paru-paru kita. Akibatnya otak jadi sekurangan pasokan oksigen yang vital banget. Bahaya kan? Kalau efek jangka pendeknya aja udah bikin khawatir, konsekuensi jangka panjangnya, wah, jauh lebih ngerusak. Penggunaan berulang kali bisa nyebabin kerusakan saraf, masalah pernafasan yang kronis, dan bahkan sampai kegagalan sistemik, di mana organ-organ penting di tubuh kita bisa pelan-pelan berhenti berfungsi. Dan ini dia, resiko yang paling parah dari semuanya. Bahaya yang paling fatal, kerusakan saraf permanen. Gimana bisa?
Jadi, si N2O ini ngerusak kemampuan tubuh kita buat memproses vitamin B12. Padahal vitamin ini tuh penting banget buat ngelindungin saraf kita. Kalau prosesnya keganggu, saraf kita rusak. Dan yang paling seram, kerusakan ini sifatnya permanen, nggak bisa dibalikin lagi. Nah, ada satu lagi nih yang harus banget diingat. Resiko-resiko tadi itu bisa jadi jauh lebih parah buat orang-orang yang emang udah punya kondisi kesehatan tertentu sebelumnya. Misalnya, orang yang punya masalah lambung, gangguan pencernaan, atau lagi dalam kondisi stres fisik yang berat, tubuhnya bakal jauh lebih rentan kena efek fatal dari zat ini. Oke, setelah kita bedah semuanya, dari apa itu whipping, status hukumnya, sampai bahayanya yang bisa ngancam nyawa, yuk kita tarik kesimpulan. Apa aja sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari sini? Jadi, ada 3 hal penting yang harus kalian ingat. 1. Whipping itu nama gaul buat nitrous oxide. Dan MAC itu buat seneng-seneng di Indonesia itu ilegal. Titik. 2. Bahaya jangka panjangnya itu serius banget, terutama resiko kerusakan saraf permanen yang nggak bisa sembuh. Dan yang ketiga, ini jadi pengingat buat kita semua. Jangan gampang ikut-ikutan tren viral, karena di baliknya bisa jadi ada bahaya maut yang tersembunyi. Kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Sekarang kalian udah tahu faktanya kan? Udah tahu status hukumnya, udah tahu konsekuensi kesehatan yang nggak bisa diubah. Pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Apakah ngikutin sebuah tren sesaat itu benar-benar sepadan dengan semua resiko sebesar ini? Coba direnungkan. Makasih banyak udah nyimak.